Halo, apa kabar? Senang rasanya aku bisa kembali lagi reading tarot di YouTube channel. Buat kamu yang dulu pernah subscribe aku di YouTube channel Always Happiness Tarot, perkenalkan ini akun channel YouTube aku yang baru. Kamu boleh subscribe juga ya di Hoki Holy Tarot. Kali ini readingannya bersifat timeless atau kapan aja, tak terhingga, tak terbatas, tak lekang oleh waktu. Kapanpun kamu lihat video ini atau lewat di beranda kamu, artinya ini urgent atau darurat buat kamu. Artinya semesta lagi nonton kamu. Yuk kita cari tahu apa yang lagi dipikirin sama si dia saat ini tentang kamu. Di sini kamu lagi marahan ya? Atau lagi berantem? Atau saling silent treatment? Udah nggak ada gairah? Dan LDR juga ya. Dia di sana lagi nggak baik-baik aja sih keadaannya. Dia juga lagi galau banget, lagi depresi banget, lagi anxiety banget. Bahkan di sini ada yang ketika tidur atau bangun tidur dia tuh langsung tremor gitu badannya, menggigil. Menggigilnya bukan karena kedinginan tapi karena anxiety itu, depresi banget. Sampai ada yang mukul-mukul kepala, mukul dadanya sendiri, mukul dirinya sendiri. Hari-harinya dia selain bekerja itu atau aktivitas pagi sampai siang ke sore, dia di malam hari banyak banget merenungi nasibnya. Dan juga merenungi kesalahannya sama kamu. Dia sangat memahami dan tahu banget kalau kamu tuh di sini nggak salah. Dia menyesal banget kemarin-kemarin itu udah bikin kamu sakit. Jadi konflik kamu, dia dan mereka itu adalah antara keluarganya dia, sahabat-sahabatnya dia, lingkungannya dia, dan kamu. Jadi dia di sini sadar dan paham banget kalau keluarganya dia itu toksik. Dan kamu ini positive vibes dan korban. Tapi sayangnya dia kemarin nggak ada di pihaknya kamu. Dan kamu di sini ngerasa diserang sama mereka dan sama pasangannya kamu sendiri. Dia juga udah sadar banget kalau kemarin itu dia udah dimanipulasiin sama si seseorang ini yang untuk nyerang kamu. Dia di sini benar-benar kacau banget sih, benar-benar depresi. Dia hilang arah, dia bingung antara harus memilih kamu atau memilih mereka. Memilih kamu, ya dia mau nggak mau harus kehilangan keluarganya atau sahabatnya atau lingkungannya. Kalau dia memilih keluarganya atau lingkungannya atau sahabat-sahabatnya, ya dia juga kehilangan kamu. Tapi di sini dia nggak mau kehilangan keduanya. Tapi dia kebingungan harus gimana. Jalan tengahnya dia nggak nemu. Cuman fatalnya di sini dia ada pemikiran solusi dari permasalahannya dia tuh ya harus mengakhiri dirinya alias bundir. Bahaya sih. Jadi konflik di dalam pikirannya dia saat ini tuh ada beberapa macam ya. Satu, keluarganya yang toksik. 2, lingkungannya yang kurang support ke dia. 3, tentang pekerjaannya yang bener-bener udah bikin dia ngedown parah, udah bener-bener bikin dia burn out. Kemudian kamu. Itu hal-hal yang sulit untuk dia lepaskan, untuk dia hindari. Ya, kamu harus hati-hati deh guys. Mungkin coba deh kamu yang turunin egonya kamu untuk datengin dia, atau mungkin kamu bisa lah ya minta tolong ke orang terdekatnya dia untuk mantau dia gimana. Dia saat ini lagi buntu banget sama problem-problemnya dia. Mungkin secara mental dia itu nggak sekuat kamu ya. Mental dia lebih rapuh daripada kamu, jauh-jauh lebih rapuh. Di sini dia tuh lagi ngerasa malu, terluka, marah, kesel. Bener-bener
rapuh dan putus asa ya. Di sini dia ada yang ngerasa malu sama lingkungan, sama pertemanannya juga karena beberapa problemnya dia. Dia ada marah sama keluarga, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Dia ada malu sama lingkungan pertemanannya karena dia ada problem. Dia juga depresi, stres karena pekerjaan, karena pekerjaannya nggak selesai dan punya rekan kerja atau atasan yang toksik dan atasan micromanagement. Kemudian dia juga ngerasa bersalah banget sama kamu. Dia udah banyak banget ngecewain kamu, nyakitin kamu, bahkan dia juga takut kehilangan kamu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain saat ini. Makanya dia udah ngerasa buntu banget, ngerasa stres banget, dan dia udah beberapa kali ya, mungkin kalau kamu ngeliat nih tangan dia banyak luka, ya mungkin dia sering nonjokin tangannya ke tembok, entah ke mana. Kemudian juga ya dia saat ini lagi mikir, gue pengen die, pengen mati. Dan ada juga dia itu teriak-teriak malam-malam karena dia udah depresi banget, nahan kesel, ya ngamuk-ngamuk sendiri di dalam rumah, dan ada beberapa tetangganya dengar. Situasi dan kondisi dia saat ini lagi dark banget sih. Dan solusinya sebenarnya ada di pikirannya dia sendiri. Dia cukup orang yang keras kepala ya. Misalkan dia tahu di tempat dia kerja ini perusahaannya toksik banget, atasannya toksik banget, rekan kerjanya toksik banget. Dia udah berdarah-darah, stres dan frustasi parah. Ketika kamu kasih solusi, yang pindah aja kerjanya di perusahaan lain yang gaji lebih besar, tapi di luar kota. Tapi dia nggak mau, dia kekeh dengan pendiriannya untuk tetap kerja di perusahaan yang sekarang, yang menurut dia itu adalah perusahaan yang bonafit, tapi di daerah kecil, kota kecil. Jadi dia ingin karir di tempat yang itu, kayak anak kecil yang nggak mau, aku mau di situ ya di situ, aku maunya di situ, gitu. Tapi dia udah nggak kuat mental dan tubuhnya gitu. Tapi ya itu dia, kita bingung ya sebagai pasangan atau sebagai orang terdekatnya dia. Dia lagi kesusahan, kita kasih solusi tapi dia nggak mau. Tapi dia sendiri udah berdarah-darah dan lebih milih gue mati aja kali ya gitu, ketimbang ya udah gue move on dari tempat toksik ini dan pergi ke tempat yang lebih baik. Terus juga misalkan dia lagi ada problem keuangan. Nah, misalkan kamu mau bantu dia, cuman ada 1 juta, sedangkan problem keuangan dia misalkan 10 atau 20 juta. Dia tolak. Jadi kayak, ya ngapain 1 juta, kurang lah. Kebutuhan gue 10-20 juta, buat apa gitu. Jadi sebenarnya dia itu anak baik banget, care sama kamu. Tapi sifat jeleknya ini sangat kurang bersyukur, egonya tinggi, keras kepala juga gitu. Jadi orang lain tuh mau ngasih dia solusi, mau bantu dia tuh bingung. Coba kalau misalkan dia punya mental yang pandai bersyukur, ketika dia punya problem keuangan 10 atau 20 juta dan ada bantuan 1 juta, mestinya otak dia itu lebih berputar, lebih positif. Dalam artian, oh yaudah thank you ya, thank you banget. Dia bersyukur banget dong mestinya dengan uang yang 1 juta itu. Mungkin dia bisa puterin lagi. Gimana nih caranya dari 1 juta ini bisa berkembang biak jadi 10-20 juta. Entah buat modal apa kek, ya kan? Atau mungkin yaudah dia lumayan 1 juta untuk nutupin dari kekurangan 10-20 juta itu, ya kan? Sedangkan dia karakternya itu tipe orang yang ngapain, buat apa gitu. Mungkin bahkan gak jarang dia mengumpat, menggerutu tanpa kamu sadarin atau di depan kamu sendiri. Dia gak jarang bilang, kamu gak berguna banget sih, gak bisa bantuin aku, ngapain kek. Nah, padahal kamu udah sering ngasih solusi.
tapi gak pernah dia hargain. Begitu juga dengan problem keluarga. Udah tahu keluarganya toksik, tapi dia masih aja percaya, masih mau aja dimanfaatin. Meskinya kan, ya walaupun namanya keluarga ya, kalau udah toksik banget, sama dengan kan nggak sayang sama kita, cuma manfaatin kita doang. Apa susahnya sih untuk jaga jarak, ya kan? Tapi dia lagi-lagi mau dikecohin, lagi-lagi mau diperbudak. Ya, dia stres, depresi, susah, dia bikin sendiri. Aku nggak ngerti ya, ini termasuknya watak bener-bener basic wataknya dia, atau mungkin memang karena karakter yang dia belum paham, nggak pernah diajarin atau nggak pernah dididik sama orang tuanya semasa kecil, jadi dia tumbuh dewasa yang wataknya seperti ini gitu. Jadi ada orang ya kelakuannya mungkin kurang baik karena dia nggak ngerti kalau itu salah dan nggak pernah dituntun sama orang tuanya kalau itu tuh nggak benar, nggak baik. Jadi jangan kayak gitu, ya kan? Ada yang karakternya itu buruk, memang basic, dan itu seumur hidup nggak akan bisa berubah gitu. Kalau menurut aku ya, dibaca dari kartu ini, betternya kamu ngasih kesempatan deh buat dia. Tapi sekali aja kali ya. Kasih kesempatan buat dia berubah, kamu tuntun, kamu nasehatin, kamu didik. Coba deh dia bakalan paham nggak sama kehidupan. Kalau dia paham dan bisa berubah lebih baik, lebih dewasa, ya artinya itu hanya karakter dari karena didikan orang tuanya yang nggak paham. Tapi kalau misalkan susah banget nih orang untuk dilurusin pas dia bengkok gitu kan, ya berarti artinya itu karakter basicnya dia seburuk itu, susah untuk diubah, sampai tua bakal menggelin. Terkadang ya, nggak cewek nggak cowok ketika pengen punya pasangan tuh sebenarnya pengen punya pasangan yang nurut loh. Yang nurut itu bukan berarti takut istri atau takut suami, tapi melainkan ketika pasangan kita salah tuh, ketika kita ingatkan, ketika kita nasehatin, mereka bisa diajak kompromi dan nurut gitu. Bukannya keras kepala. Kadang kalau orang yang terlalu keras kepala tuh susah dibikin sendiri, stres dibikin sendiri, maunya terkungkung di situ aja gitu. Udah tahu itu ada tai gitu kan, lu ngapain di situ? Udah tahu tai itu bau, ngapain gak mau pergi, terus suruh tainya yang pergi gitu. Kali tai punya kaki, aneh. Sorry guys, kok aku jadi kebawa emosional ya sama bacaan kartu ini. Guys, kalau kamu ngerasa resonate sama bacaan kartu intuisinya aku, jangan lupa subscribe ya. Komen juga boleh, like apalagi biar ninggalin jejak. By the way, thank you ya udah nonton sampai habis. See you and bye-bye.